kita diminta untuk buat kebijakan yang pro rakyat. Karena pemerintah itu harus buat kebijakan. Tugasnya yang paling utama itu, tapi kebijakan yang pro rakyat. Selama ini kalau saya buat kebijakan itu 3 aja ukurannya. Harus baik buat negara, manfaatnya buat negara apa, manfaat bagi rakyat apa, manfaat bagi dunia usaha apa. Jadi selalu dalam pikiran saya itu. Kalau dulu sebagai pengusaha, saya memikirkan apa yang baik bagi perusahaan saya. Saya sekarang nggak bisa begitu sebagai pemerintah, saya harus berpikir apa yang baik bagi rakyat dan negara. Perubahan transformasi dari pengusaha menjadi pemerintah, Pak Prabowo menjadi menteri yang harus mengeluarkan kebijakan yang pro rakyat. Ya berkat dukungan semua, kami sudah mengeluarkan SKB 3 menteri. Ya jadi saya mesti melobi Menteri Dalam Negeri, ngajakin Menteri PU untuk mengeluarkan kebijakan. Mungkin kirim fotonya dulu deh, apa videonya, ada prosesnya, supaya teman-teman kan sebagai pengusaha juga tahu tidak ada yang tiba-tiba. Jadi kami diskusi dulu, ya itu di tengah Pak Mendagri Pak Tito, paling kanan Pak Dodi. Nah, jadi apa yang kita buat, kita tentu harus sebagai pemerintah, menurut saya, membuat yang susah jadi mudah, yang lama jadi cepat. Nah, apa yang dalam konteks itu apa yang kita buat? PBG itu namanya Pak Anin adalah persetujuan bangunan gedung. Dulu IMB itu bisa teman-teman tahu 3 bulan, 4 bulan, setahun. Nah, saya sampaikan ya, alhamdulillah, puji Tuhan, kita di Subang, di Sumedang itu bisa nggak nyampe 1 jam, PBG-nya udah keluar. Yang hebat di Bali, di Gianyar, dan di Badung itu bisa 17 menit. Saya sangat bangga sekali menjadi bagian dari pemerintah sekarang yang mampu mereformasi birokrasi. Bayangkan PBG bisa keluar 17 menit, 14 menit. Itu bisa dilihat, cuma mungkin ada beritanya juga ya. Nah, kemudian sudah 185 daerah itu ada perkadanya. Karena SKB ini diturunkan menjadi perkada. Saya harap nanti bisa jadi sekitar 500 sesuai dengan kabupaten kota yang ada. Karena yang bisa mengeluarkan perkada adalah kepala daerah. Jadi ini Pak Anin ya, ada Mbak Mimi, ini bukan kewenangan saya. Tapi saya melobi supaya ini dilakukan. Jadi BPHTB itu yang kedua, dia biaya terhadap tanah dan bangunan, dia harusnya bayar 5%. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah PPN. PPN itu di bawah 2 miliar 0%. Makanya saya berani mengatakan, coba balik lagi, ini saatnya buat rumah. Tolong saya minta bantuan kepada Kadin yang punya jaringan luas, sampaikan kepada rakyat. Karena ini nggak pernah, menurut saya, kebijakan ini terjadi semenjak Indonesia merdeka. Ya, pernah nggak kita dengar IMB gratis? Pernah nggak kita dengar PBG gratis? Pernah nggak kita dengar BPHTB gratis? Pernah nggak kita dengar PPN gratis? Nah, tapi ini mohon maaf, bukan buat anggota Kadin. Ya, ini buat masyarakat berpenghasilan rendah. Kriterianya 8 juta ke bawah. Kalau Kadin ya harus bayar lah, ya kan udah kaya-kaya begini ya, benar nggak? Negara butuh pajak kan begitu. Nah, tetapi buat masyarakat berpenghasilan rendah, kebijakan harus pro rakyat. Dan kami tidak ragu-ragu, tapi kan buat dan kalangan dunia usaha juga jadi bergerak. Jadi banyak orang yang berminat untuk buat rumah, karena ini nggak pernah ada kebijakan begini, Pak. Nah, kebijakan itu harus menurut saya pro rakyat termasuk dunia usaha. Tadi saya sudah sampaikan pada Pak Anin, ya, pada Ibu Mimi, Pak Doni. Tolong teman-teman terapkan. Biaya apa yang dari kepentingan pengusaha masih memberatkan? Tolong nanti undang saya minggu depan atau 2 minggu lagi, kita datang ke sini lagi. Ya, tolong kan ada komponen biaya yang memberatkan apa, tetapi tolong jangan disamakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan menengah atas. Ya, setuju ya begitu ya? Setuju. Saya pikir itu adalah prinsip-prinsip keadilan. Ya, kita kan kemarin ada Pak, kalau buat perumahan mewah, perumahan sedang, bisa nggak BPHTB-nya, PBG-nya gratis? Ya nggak bisa. Ya, nanti daerah-daerah PAD-nya dari mana?
Jadi teman-teman saya yakin bisa juga berpikiran untuk menjadi pengusaha yang negarawan. Harus bisa memisahkan ini kebijakan untuk apa gitu. Tadi udah ya urusan hari Senin jam 3, kemudian nanti di follow up 2 minggu lalu Ibu Meme aja yang kontak saya kalau udah siap bahannya apa. Tapi dengan prinsip tadi, tolong sebuah kebijakan itu harus kita pikirkan apa sih manfaatnya bagi negara, bagi rakyat, dan bagi dunia usaha. Sehingga kita sebagai posisi apapun kita bisa menjadi negarawan. Kita berpikirnya mesti utuh, komprehensif gitu. Saya yakin saudara-saudara kan apa motonya tadi itu kalau lagunya tabah apa? Sama tabah juga ada kan? Tabah jujur setia gitu. Ya udah tabah jujur setia gitu. Biasanya pengusaha susah setia gitu. Biasanya ya. Kan pengusaha biasanya ikut yang menang ya Jan ya. Biasa aja gitu. Ini kalau secara ya begitu, kita partai umat aja kita urusin Pak ya. Pemerintah itu harus adil ya, bukan hanya pendukung Pak Prabowo, pendukung Pak Anies, Pak Ganjar pun mesti kita urus. Nah itu baru pemerintah gitu. Kan pemilu udah selesai.